Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Biar kalian tidak penasaran dengan alur cerita selengkapnya, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di balik rumah megah Pak Isnandar, yang menjadi simbol kedermawanan desa, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tak seorang pun tahu. Di bawah lantai kayu pendopo yang ramai dikunjungi warga, terdapat ruangan bawah tanah yang lembab dan suram. Diakses melalui tangga spiral tersembunyi di balik lemari antik di kamar belakang. Dindingnya dari batu bata tua yang ditumbuhi lumut, diterangi hanya oleh obor-obor yang menempel di dinding, menciptakan bayangan menari yang menyeramkan. Udara terasa berat, bau amis darah bercampur asap kemenyan, membuat siapa saja yang masuk merasa sesak napas. Malam itu setelah kejadian mengerikan di kebun Pak Bari, Pak Isnandar turun ke ruangan itu sendirian, atau begitulah yang ia pikirkan. Tapi sebenarnya ia tidak sendirian. Di sudut gelap, Mbah Gondo, seorang dukun tua dari lereng gunung yang jarang terlihat orang, duduk bersila di atas tikar pandan yang usang. Wajahnya keriput seperti kulit kayu yang kering, matanya sipit tapi tajam, bukan orang Cina, dan tangannya yang gemetar memegang tongkat kayu berukir simbol-simbol yang kuno. Mbah Gondo adalah penjaga rahasia Pak Isnandar sejak ia masih muda, saat rezeki besar mulai mengalir setelah ritual pertama. Pak Isnandar yang biasanya tampak gagah dengan baju koko putihnya, kini mengenakan kain hitam panjang yang menjuntai hingga mata kaki. Wajahnya diolesi darah segar yang membuatnya tampak seperti hantu. Di depannya, di atas altar batu datar yang diukir lingkaran penuh runo Jawa kuno, tergeletak sesajen utama, sepasal kerbau yang baru disembelih. Tanduknya masih basah darah, matanya yang bulat terbuka lebar, seolah menatap penonton tak kasat mata. Di sampingnya, ginjal ayam cemani hitam legam dan mengkilap diletakkan dengan mangkuk tanah liat, dikelilingi daun sirih dan bunga kamboja yang layu. "Mulai saja, Mbah," kata Pak Isnandar dengan suara rendah, hampir berbisik, sambil menuangkan darah kerbau ke dalam lingkaran altar. Tetesannya menggeletak saat menyentuh tanah, seolah diserap oleh kekuatan yang tak terlihat. "Malam ini harus berhasil, Mbah. Desa mulai curiga. Korban ketiga. Makhluk itu terlalu rakus." Mbah Gondo mengangguk pelan. Bibirnya bergetar saat ia mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang bergema di ruangan sempit itu. "Yang Widi, para leluhur yang haus darah, dengarkan panggilan hamba ini. Sepasal kerbau ini, ginjal cemani yang hitam pekat. Kembalilah kau, leluhur ganar, penjaga rezeki abadi." Suaranya naik turun seperti nyanyian, diiringi dentingan jenderwayang yang ia ketuk pelan dengan tongkatnya. Pak Isnandar berlutut. Tangannya gemetar saat ia mengiris telapak tangannya sendiri dengan pisau keris kecil, meneteskan darahnya ke sepasal kerbau. "Aku Isnandar, penguasa tanah ini, memohon kekuatanmu kembali. Rezekiku mengalir deras sejak kau bangkit, tapi sekarang kau lepas kendali. 3 nyawa, terlalu banyak. Warga bilang vampir, hantu. Kalau ketahuan, semuanya bisa hancur." Mbah Gondo berhenti merapal sejenak. Matanya menatap Pak Isnandar dengan tatapan penuh celah.
Kau yang panggil dia, nak. Dulu, saat kau miskin, kau minta rezeki. Leluhur Ganar memberi, tapi dengan harga. Setiap bulan, darah segar harus disajikan. Kau lupa atau sengaja abaikan? Pak Isnandar menggeram pelan. Wajahnya memerah dibalik olesan darah. Bukan lupa, Mbah. Aku sengaja. Desa ini milikku. Aku bangun jalan, bagi sembako, sekolah buat anak yatim. Mereka seharusnya bersyukur, Mbah. Tapi makhluk itu, dia sudah tak nurut lagi. Semalam di kebun Pak Bari, dia hampir ketahuan. Aku dengar Pak Bari lari teriak-teriak, Mbah. Kalau polisi kota turun tangan, rahasia ini tamat. Mbah Gondo tertawa kecil. Suaranya seperti angin ribut di gua. Kau pikir leluhur Gar nurut perintah manusia? Dia penjaga, tapi juga pemakan. Kau beri kerbau, cemani, tapi dia haus darah perawan. 3 korban itu hadiahmu yang gagal. Sekarang ritual ini untuk ikat dia lagi. Tapi hati-hati, nak. Kalau salah mantra, dia balik gigi tuannya lo. Pak Isnandar mengangguk tegang. Tangannya meraih ginjal ayam cemani dan melemparkannya ke api kecil di sudut altar. Api menyala biru. Asapnya mengepul tebal, membentuk bayangan aneh yang seperti cakar. Baik, Mbah. Lanjutkan. Aku siap bayar harga apapun, Mbah. Rezekiku tak boleh berhenti. Rumah ini, pabrik, mebelku, semuanya dari dia, Mbah. Mbah Gondo melanjutkan mantranya. Suaranya semakin kencang. Eyang Gahar, datanglah. Minum darah kerbau ini. Telan ginjal hitam yang suci. Ikatlah jiwa dengan rantai besi. Jangan lepaskan lagi. Desa ini milikmu, milik tuanmu. Saat kata-kata terakhir bergema, ruangan bergunjang pelan. Obor-obor berkedip, dan suara gerangan rendah terdengar dari balik dinding, seperti binatang buas yang terbangun. Pak Isnandar mundur selangkah, keringat dingin mengucur di dahinya. Itu dia, Mbah. Aku rasakan, dia mendengar, Mbah. Tapi senyumannya pudar saat bayangan di asap mulai membentuk wajah-wajah perempuan pucat dengan 2 lubang di leher, mirip korban-korbannya. Apa-apaan ini? Kenapa muncul hantu perempuan? Mbah Gondo mengerutkan kening. Tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Arwah korban. Mereka tidak terima, nak. Kau bunuh mereka lewat leluhur Gahar. Tapi jiwa mereka balik nuntut. Ritual ini tak lengkap tanpa pengakuan. Kau harus janji. Beri mereka tempat istirahat atau mereka ikut bangkit. Pak Isnandar tertawa gugup, tapi matanya penuh ketakutan. Janji. Aku Pak Isnandar, dermawan desa. Besok pagi aku bagi-bagi sembako lagi. Bangun masjid baru. Itu sudah cukup kan, Mbah? Cepat, tutup ritualnya, Mbah. Aku tak mau arwah-arwah itu ikut campur. Tak semudah itu, nak. Balas Mbah Gondo. Suaranya tegas. Leluhur Gahar suka darah, tapi arwah haus keadilan. Kau pilih, matikan dia selamanya, atau biarkan dia liar dan kau yang jadi korban berikutnya. Ingat, dulu ayahmu mati karena ritual yang salah. Kau mau? Pak Isnandar terdiam. Ingatan masa kecilnya melintas. Ayahnya yang hilang di hutan setelah ritual gagal meninggalkan dia miskin dan sendirian. Tidak, Mbah. Aku tidak mau seperti itu. Baik, Mbah. Aku janji. Besok aku kubur jenazah-jenazah itu dengan upacara layak. Beri uang ke keluarganya. Tapi makhluk itu, biarkan dia tetap. Aku butuh kekuatannya, Mbah. Mbah Gondo mengangguk pelan, melanjutkan mantra penutup. Baiklah, leluhur Gahar, terima janji tuanmu. Minum darah ini. Tidurlah lagi dalam tanah basah. Jangan haus malam ini. Api biru padam seketika. Ruangan kembali sunyi. Geraman hilang. Tapi udara masih terasa berat.
seperti ada mata yang terlihat yang mengawasi. Pak Isnandar bangkit, membersihkan darah dari wajahnya dengan kain hitam. "Terima kasih, Mbah. Besok pagi kau pulang dulu ke gunung, jangan muncul di desa, nanti aku urus sisanya." Mbah Gondo berdiri pelan, tongkatnya mengetuk ke lantai. "Hati-hati, Nak. Kekuatan ini seperti api hangatkan kau, tapi bisa bakar habis. Kalau arwah tak puas, mereka datang lagi. Dan kali ini bukan cuma gigit leher loh." Pak Isnandar mengantar Mbah Gondo naik tangga. Pintu rahasia tertutup rapat. Di atas rumah kembali tenang. Bu Siti sudah tertidur lelap di kamar. Tapi di hati Pak Isnandar badai bergejolak. "Aku tak boleh kalah," gumamnya pada cermin. Melihat bayangan dirinya yang kini tampak lebih tua dan lebih gelap. Desa ini milikku selamanya. Sementara itu di balai desa warga masih berjaga. Tak tahu bahwa dalang di balik teror malam itu justru orang yang paling mereka hormati. Misteri desa semakin dalam, dan rahasia bawah tanah itu menunggu untuk terbongkar. 1 tahun berlalu sejak malam mengerikan di kebun Pak Bari. Ketika desa diguncang oleh penampakan makhluk hitam bertaring yang menggigit leher seorang perempuan yang tak dikenal. Warga desa suka maju perlahan-lahan mencoba melupakan trauma itu. Pasar malam tak lagi digelar. Kebun sawit dijaga dengan ketat. Dan posko pengamanan diganti dengan patroli yang rutin. Tapi bisik-bisik tentang vampir, genderuwo dan ritual gelap masih mengantui obrolan malam di warung kopi. Pak Isnandar, sang dermawan yang selalu jadi penyelamat, semakin jarang muncul di depan umum. Ia sering mengurung di rumah megahnya, mengatakan sakit, tapi warga curiga ada yang tidak beres. Pagi itu, hujan deras mengguyur desa, membuat tanah liat licin dan sungai meluap. Bu Siti, istri Pak Isnandar, yang selama setahun terakhir sering ditemani Andi, putranya, memutuskan mencari suaminya yang hilang semalaman. "Andi, Bapak di mana? Sudah pagi belum kelihatan juga," katanya cemas sambil menyapu halaman basah. Rumah itu masih megah, tapi terasa sepi, seperti ditinggalkan oleh roh penjaganya. Andi yang kini bekerja di pabrik mebel ayahnya menggelengkan kepala. "Ibu, Bapak pasti lagi meditasi di kamar belakang. Kemarin malam dia bilang ada urusan penting. Biar saya cek dulu, Bu." Andi masuk ke kamar belakang, membuka lemari antik yang selalu dikunci. Tapi hari ini, pintunya setengah terbuka seolah mengundang. "Bapak, ini aneh. Kok pintunya terbuka?" gumamnya, menuruni tangga spiral ke ruang bawah tanah yang tak pernah ia tahu keberadaannya. Udara dingin menyergap, bau amis darah membuatnya mual. Obor-obor sudah padam, tapi cahaya senter ponselnya menerangi pemandangan mengerikan. Pak Isnandar tergeletak di depan altar batu. Tubuhnya telanjang, wajahnya pucat seperti mayat yang lama. Di lehernya 2 lubang gigitan dalam, darah kering mengiringi seperti senyum maut. "Hah? Bapak?" jerit Andi. Ponselnya jatuh, berguling ke sudut. Ia berlari naik, wajahnya putih pucat. Ibu, Bapak, Bu, Bapak mati. Di bawah tanah ada ruangan rahasia." Ibu Siti ambruk ke lantai dan menangis histeris. "Apa? Ruangan bawah tanah? Isnandar, kenapa kamu sembunyikan ini? Andi, cepat panggil Pak RT dan polisi." Andi tangannya gemetar, menekan nomor Pak RT. "Halo Pak RT, ini Andi, anak Pak Isnandar, Pak. Bapak tewas, Pak. Di ruang bawah tanah rumah kami ada gigitan di lehernya, sama kayak korban-korban yang dulu, Pak." Di ujung telepon Pak RT melonjak dari kursi. "Apa?" "Pak Isnandar, ada gigitan. Ya Tuhan, ini pasti balik lagi. Saya kesana sekarang. Jangan sentuh apa-apa, Nak Andi." Dalam hitungan menit balai desa heboh.
Pak RT tiba dengan bribka selamat, diikuti kerumunan warga yang sudah mendengar gosip lewat grup WhatsApp. Mak Sari yang kini jadi ahli supernatural desa sudah siap dengan kemenyan dan air garam. Saya bilang juga, vampirnya belum puas. Pak Isnandar kan dermawan, tapi pasti dia korban juga, serunya saat memasuki halaman rumah. Ibu Siti matanya bengkak menyambut mereka di pintu. Masuklah Pak RT, Andi tunjukin jalannya. Saya tak sanggup untuk turun lagi. Andi memimpin rombongan turun ke ruang bawah tanah. Bau amis semakin pekat, dan pemandangan altar dengan sisa-sisa tulang kerbau membuat semuanya bergidik. Pak Isnandar tergeletak. Gigitan di lehernya identik dengan korban sebelumnya. 2 lubang yang rapi seperti taring makhluk yang buas. Bribka selamat berlutut, memeriksa tanpa menyentuh. Sama persis. Ini bukan kebetulan. Pak Isnandar, dia dalangnya. Lihat altar ini, simbol-simbol aneh, ritual. Pak RT memucat. Ritual? Pak Isnandar, mustahil. Dia yang bagi sembako, bangun masjid. Tapi kenapa gigitannya sama? Siapa yang bunuh dia? Rudi dan Sarah yang kini kuliah tapi pulang libur ikut nimbrung di tangga. Pak, ini pasti leluhur Gahar. Ingat cerita Mbah Gondo. Kami dulu curiga sama Pak Isnandar, kata Rudi, suaranya bergetar campur dengan bangga. Sarah menepuk bahu Rudi. Shh, Rud. Tapi ya, semalam hujan deras. Pasti makhluk itu bangun lagi. Lihat, tulang kerbau itu. Ritual terakhir gagal. Mak Sari menyalakan kemenyan, asapnya mengepul. Ini pasti balas dendam arwah korban, Pak. Pak Isnandar yang baik, tapi rasanya gelap. Saya lihat dia sering keluar malam, mata merah kayaknya setan. Warga di atas mulai bergumam. Pak Joko, penjual sate, berbisik pada Pak Maman. Kasihan Bu Siti. Tapi kalau Pak Isnandar dalangnya, wajar dia dimakan sendiri. Rezeki haram. Balik lagi. Pak Maman mengangguk. Iya Jok, tapi gigitannya serem. Kayak serigala, bukan vampir. Tim forensik dari kota tiba siang itu, mengangkat jenazah Pak Isnandar dengan hati-hati. Ruang bawah tanah disegel, altar difoto detail. Bu Ratna memeriksa mayat di tenda darurat. Gigitan ini dalam sekali, bukan manusia biasa. Racun di darahnya seperti racun ular campur darah hitam. Bu Siti menangis di samping. Isnandar, kamu kenapa? Kamu bilang meditasi, tapi ini ritual apa? Andi memeluk ibunya. Ibu, bapak pasti ada alasannya. Mungkin dia coba lindungi desa. Desa gembar seharian. Grup WhatsApp penuh teori. Ada yang bilang Pak Isnandar jadi vampir. Ada yang yakin dia korban konspirasi luar. Malam harinya, prosesi pemakaman digelar di masjid desa yang dibangun Pak Isnandar. Jenazah dibungkus kain kafan putih, wajahnya ditutup, diletakkan di peti sederhana. Warga berbaris panjang dan banyak yang menangis. Al-Fatihah untuk Pak Isnandar, pahlawan desa kita, kata Pak RT saat memimpin doa. Semoga Allah mengampuni dosanya ya teman-teman. Mak Sari berbisik pada Mak Ina. Dosa besar Mak, ritual bawah tanah, pasti ya masuknya neraka. Tapi saat peti dibawa ke pemakaman, di bawah pohon beringin tua, angin tiba-tiba kencang. Hujan reda, tapi petir menyambar jauh. Saat kain kafan terlepas sedikit karena angin atau tangan tak sengaja, wajah Pak Isnandar terlihat. Tapi bukan wajah manusia lagi. Kepalanya berubah. Kulitnya berbulu hitam kasar. Hidungnya memanjang jadi moncong. Matanya menyala kuning. Dan mulutnya penuh taring panjang seperti serigala buas. Geraman rendah terdengar.
meski jenazah seharusnya diam. "Ah, kepala Pak Isnandar jadi serigala," jerit seorang warga menjatuhkan tasbihnya. Kerumunan panik berhamburan mundur. "Setan, dia kutukan!" teriak Mak Sari, melempar air garam yang langsung menguap di udara. Pak RT terpaku, wajahnya pucat. Ini mustahil. Bribka, cepat tutup peti itu kembali." Bribka selamat berlari maju, tapi tergelincir di tanah basah. "Semua mundur, ini tipuan, atau dia belum mati." Rudi menarik Sarah mundur. "Lihat Rud, itu leluhur Gahar. Bapak kami bilang benar, makhluk itu bagian dari Bapak." Sarah berdoa pelan. "Ya Tuhan, lindungi kami. Ini air kutukan." Bu Siti ambruk. Andi menahannya. Bapak kenapa begini? Kamu bohongi kami semua." Tiba-tiba kepala serigala itu bergerak. Mulutnya terbuka seolah menggeram. Tapi angin berhenti, dan perubahan itu memudar seketika. Kembali jadi wajah manusia. Warga diam, napasnya tertahan. Pak RT maju pelan-pelan menutup kain kafan tersebut. Mungkin halusinasi massal. Karena trauma setahun lalu. Kita kubur sekarang sebelum malam. Tapi Mak Sari tak yakin. "Bukan halusinasi, Pak. Saya lihat jelas. Serigala itu balas dendam makhluk yang dia panggil. Desa aman sekarang. Tapi ingat pelajaran, jangan main api dengan setan." Pemakaman dilanjutkan dengan cepat. Tanah digali dalam-dalam. Malam itu desa terasa sunyi. Tak ada obrolan, hanya doa. Andi dan Bu Siti pindah ke kota. Rumah megah dibiarkan kosong. Rumah mewah tanah disegel permanen oleh polisi. 1 tahun penuh misteri berakhir dengan tragedi. Pak Isnandar dari dermawan jadi legenda horor. Warga belajar, kebaikan luar tak selalu bersih di dalam. Dan di bawah pohon beringin, bisik angin seolah berjanji kutukan itu mungkin sudah pergi, tapi ingatannya masih abadi. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman dengan cerita kali ini? Apakah sesuatu yang baik akan menjadi baik di akhirnya? Belum tentu. Yang sesuatu baik belum tentu terlihat baik. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.